Itu akan naik sedikit konturnya, itu beberapa Danau Topuro. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Fauzi Akhir dari kelompok 3, dan pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi sebuah stasiun pengamatan pada field trip geologi minyak bumi tahun 2017. Tempat ini merupakan salah satu bentuk dari manifestasi adanya petroleum system. Apa namanya? Ini merupakan tempat ini bernama Api Abadi Prapen yang terletak di tepi jalan Purwodadi Semarang dan letaknya sekitar 26 km dari kota Purwodadi. Nah, apa yang kita bisa amati di sini, bahwa di sini kita bisa melihat ini merupakan daerah yang menunjukkan keberadaan dari gas seepage atau adanya rembesan gas, di mana ketika kita nanti akan mencoba, ini merupakan indikator bahwa adanya petroleum system yang juga aktif. Tentunya secara subsurface atau secara kondisi bawah permukaan, secara umum kita bisa menyatakan bahwa terdapat zona atau rekahan di mana ini memungkinkan untuk gas kemudian naik ke tertransportasi atau migrasi ke arah permukaan. Nah, kita akan melakukan sedikit eksperimen pada pagi hari ini. Tatanan geologi daerah ini yang menjadi stasiun pengamatan kita merupakan zona yang terletak di depresi Randu Blatung di antara zona Rembang dan juga zona Kendeng. Nah, stasiun pengamatan ini sudah dikenal luas dengan orang menyebutnya sebagai eternal flame atau api yang abadi, karena memang apinya di sini kita bisa melihat bahwa apinya tidak pernah padam, sehingga untuk pengembangan pada skala nasional biasanya juga digunakan sebagai api untuk acara Pekan Olahraga Nasional. Nah, gas yang ada di sini secara kimiawi didominasi oleh gas metana dengan komposisi CH4, dan berdasarkan penelitian yang termutakhir dianggap sebagai gas yang biogenik, di mana proses yang membentuk gas yang ada di daerah ini merupakan proses dari proses diagenesis. Ada pada daerah ini merupakan produk dari formasi tahun, dan kemudian karena adanya sesar yang bekerja, maka kemudian hidrokarbon yang ada yang dari formasi tahun kemudian bermigrasi ke reservoir pada formasi Selorojo. Selamat siang, selamat datang di STA yang kedua. Sekarang kami berada di Bleduku. Jadi Bleduku ini berada di daerah Purwodadi yang berada di Kabupaten Grobogan. Secara fisiografis, Bleduku ini berada di zona depresi Randu Blatung. Seperti yang bisa kita lihat, Bleduku sendiri merupakan sejenis mud volcano, di mana terbentuknya itu karena adanya diapirisme atau ada suatu lumpur yang membentuk kubah yang ada di dalam sana, dan karena adanya sesar ataupun retakan sehingga dia bisa keluar seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat yang dikeluarkan oleh mud volcano ini kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama ada gas, kemudian itu yang mengedrive atau yang dia membuat meledak-meledak itu adalah gasnya. Kemudian ada lumpur, dan di antara lumpur-lumpur bisa kita jumpai fragmennya macam-macam, mulai dari batu pasir, ada konkresi besi, kemudian ada fosil juga. Dan di sini mud volcano sendiri itu disebabkan karena adanya suatu overpressure yang ada di dalam bumi. Overpressure sendiri disebabkan karena ada 2 mekanisme, ada loading dan unloading, dan kemungkinan karena pengendapan yang sangat cepat.
Jadi di bagian bawah ini berisi batu gamping. Di sini dia ngejos ya. Bisa kita lihat, coba ya. Nah, di sini terbukti bahwa dia bereaksi dengan HCl. Sini banyak fragmen fosil di sini. Tapi di sini nggak begitu kelihatan. Nah, di sini ada moldnya. Di sini ada fosil. Dan di sini kemungkinan jenis dari batuannya yang paling bawah ini adalah rockstone. Semakin ke atas di sini sekuennya berubah menjadi batuan siliklastik. Di sini batuannya merupakan jenis batu pasir yang dia itu hybrid dengan batu lanau. Jadi di sini kemungkinan mempunyai struktur yang flasher karena kandungan lanonya lebih sedikit daripada pasir. Dan di sini bisa kita amati bahwa ada bioturbasi seperti yang ada seperti ini. Dia bioturbasi secara mendatar. Ini lapisannya semakin ke atas, bisa kita lihat dalam jarak beberapa senti saja, tidak sampai meteran. Di sini sudah dijumpai perubahan litologi. Litologi yang ada di sini berubah menjadi batu pasir saja. Ketika yang bagian bawah itu hanya hybrid, tapi di sini dia berubah batu pasir halus biasa. Bisa kita amati ini adalah HCl, kemudian kita teteskan ke sini. Di sini dia tidak bereaksi, namun HCl dapat terserap dengan baik di dalam batuan. Ini menunjukkan bahwa batu pasir ini mempunyai porositas yang bagus, dan dalam sebuah petroleum system batuan ini sangat bagus sebagai reservoir. Sedangkan kita bandingkan dengan yang di bawahnya, yang hybrid ya, kita tetesi air di sini. Dia tidak begitu bagus, tidak langsung menyerap karena kandungan lempungnya cukup banyak. Batu gamping ini karena dia bolong-bolong banyak pelarutan, kita tetesi air, bereaksi. Yang menunjukkan porositasnya sudah semakin berkembang. Ini tentunya akan menjadi potensi reservoir yang baik bagi hidrokarbon kita. Betul? Yang buruk yang ini kurang bagus. Nah, tentunya kandungan shellnya. Otomatis ini kemungkinan besar akan menjadi ya, ini sebagai reservoir juga tidak bagus, sebagai shell rock juga tidak bagus, sehingga tidak keduanya. Okay. Dari bawah ke atas ini lingkungannya ada perubahan, mulai dari lingkungan yang karbonat, kemudian berubah menjadi siliklastik yang hybrid, kemudian dia berubah menjadi siliklastik yang murni seperti ini, tidak hybrid. Halo, selamat pagi. Sekarang kita berada di hari kedua field trip GMB. Hari ini kita akan ada dua tempat yang akan dikunjungi. Yang pertama adalah STEM Akamigas. Sekarang kita berada, dan nanti kita akan berada di lapangan minyak warga. Cek hari ini kita mau ngapain? Penasaran? Selamat sore, pada kesempatan hari ini merupakan hari kedua dari rangkaian field trip Geologi Minyak Bumi yang dilaksanakan oleh praktikan dari mata kuliah Geologi Minyak Bumi tahun 2017. Pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu sumur yang ada di lapangan Geo Cepu Indonesia, di sumur LD 154. Kita di sini fenomena belakang ini adalah merupakan salah satu metode produksi yang kita sebut sebagai SRP atau yang disebut sebagai sucker rod pump, di mana sucker rod pump memiliki fungsi yaitu memompa dengan memberi tekanan, dan dia akan memompa pipa minyak yang ada di reservoir berdasarkan kedalamannya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa daerah ini merupakan bagian dari sumur tua, dan sumur ini kapasitas produksi yang sangat kecil, 5,6 barrel oil per day, yang menunjukkan bahwa water cut ada di sini sekitar 98,8% yang menunjukkan adanya dominasi air. Ya, selamat datang di lokasi kedua kita yang berada di lapangan Ledok. Di sini bisa kita lihat, kita akan mengamati sebuah sumur bor yang dimiliki oleh warga sekitar. Ini sistemnya agak berbeda dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu menggunakan pompa anggup. Di sini menggunakan metode tradisional. Di sini metodenya itu mirip orang mancing.
Jadi metodenya itu ini yang selongsong ini diturunkan ke dalam formasi sampai dalam. Kemudian di dalamnya itu ada rongga, dan rongganya itu akan terisi fluida yang ada di dalam formasi itu tersebut. Nah kemudian setelah penuh baru itu nanti ditarik. Jadi metodenya itu mirip dengan orang menimba di sumur. Ini termasuk sumur yang tua. Ini sumurnya memiliki kedalaman sekitar 400 meter. Dan di sini bisa kita lihat juga ada gas yang masih keluar. Ini menunjukkan bahwa sumurnya itu benar-benar masih dibuka. Dan di sini Oke guys, ini merupakan stasiun pengamatan terakhir pada rangkaian field trip geologi minyak bumi edisi 2017. Nah, melihat salah satu manifestasi atau bentuk dengan adanya petroleum system yang ada pada lapangan Cepu. Apa itu? Kita bisa melihat di sini. Kalau kamera bisa mendekat, terdapat bercak-bercak hitam ya pada daerah sana. Ya, garis hitam pada air yang tercampur. Hitam ataupun sedikit coklat. Ini merupakan adanya petunjuk adanya seepage atau rembesan minyak dari bawah permukaan. Nah, ini bisa terjadi karena tentu kita sudah memiliki minyak pada reservoir, dan setelah itu terdapat proses eksternal yang turut berpengaruh, yaitu proses struktural yang menyebabkan terjadinya ada tempat untuk hidrokarbon tersebut bermigrasi ke atas permukaan, sehingga kita bisa menemukan ini. Dengan demikian, saya Fauzia Binti Ahyar. Saya Rahmat Satya. Kami dari kelompok 3, mewakili kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada field trip selanjutnya. Bye-bye. Bye.